Kaki kami yang melangkah di tempat yang benar, menyembah Tuhan yang tepat Tuhan. Yesus beracaralah di ibadah pagi hari ini, awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaatmu yang masih dalam perjalanan, teman kami, rekan jemaat kami. Biar kau sampaikan di sini dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Memuji menyembah bersama kami bersorak-sorai bersama Roh Kudus pasukan surgawimu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, segala pujian penyembahan hanya bagimu. Hidup kami adalah penyembahan. Biarlah setiap nafas kami mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Termasuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami yakin kami terlalu percaya Tuhan. Kami gak salah menyembah Engkau Yesus. Kami terlalu percaya Tuhan. Kami gak salah menyembah Yesus. Satu-satunya Tuhan yang hidup, yang mati, yang bangkit buat kami. Darah-Mu tercurah buat kami. Ku percaya hanya
Biar anak-anakmu jadi anak-anakmu yang setia, anak-anakmu yang berbeda, jadi garam terang dunia Tuhan. Biar anak-anakmu ini kepunyaanmu Tuhan Yesus, Kau rawat Tuhan Yesus, Kau berikan rencana yang terbaik, Kau tetapkan rencana yang terbaik, rancangan terbaik buat keluarga mereka, buat pendidikan mereka, buat pergaulan mereka, pertemanan mereka Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Juga buat guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Kau sampaikan nasihat terbaik-Mu, kami percaya Kau Tuhan yang terbaik buat mereka, Kau Allah yang tepat buat mereka. Kami percaya mereka akan ada di dalam rancangan-Mu yang terbaik Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Biarlah ini bukan hanya menjadi nyanyian, tapi ini iman kami, tapi ini doa kami juga Tuhan Yesus. Yes Tuhan, Kau tuntun langkah kami Tuhan. Yesus, Yesus, Kau meniti Kau Tuhan. Para wanita berdoa. Yes Tuhan, terpujilah Tuhanku. Ini doa wanita-wanitamu Tuhan Yesus, wanita-wanita perkasamu Tuhan. Para pria berdoa, para wanita nyanyikan lagi.
berikan anugerah banyak buat kita. Tuhan berikan berkat buat kita. Tapi yang harus kita ingat satu, anugerah Tuhan yang paling luar biasa sebenarnya simpel. Bisa menikmati hadirat Tuhan. Bisa menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada, termasuk pagi hari ini. Amin. Mari kita berikan ucapan syukur kita. Kita katakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berikan kami anugerah menikmati hadirat-Mu Yesus. Dalam keadaan apapun kami gak peduli Tuhan Yesus. Kami mau nikmati hadirat-Mu pagi hari ini Yesus. Kami haus, kami lapar. Penuhi setiap kami, luapkan setiap kami Tuhan.
walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap jadi dalam hidup kami tetap percaya, nggak pernah kami ragu karena Kau nggak pernah ragu buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin bersorak-sorai, kirimkan pasukan surga melompat bersama kami. Di dalam nama Yesus semuanya siap melompat, sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya, sorakan kasih tos kiri kanan. Yesus sahabat terbaik kita. Yesus Tuhan.
kapasitas minimal 5 orang. Yesus selama-lamanya buat kita. Ya, kita boleh tarik nafas sebentar, kita boleh tarik nafas sejenak. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita minta Roh Kudus yang tahirkan. Kita nggak bisa sendiri. Tuhan Yesus tahirkan telinga kami untuk mendengar firman-Mu, sehingga kami bukan hanya jadi pendengar firman-Mu, tapi kami jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terlebih lagi Yesus, ketika kami keluar dari gedung ini Yesus, kami jadi garam terang dunia. Kami jadi orang-orang berbeda karena kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan Yesus. Kau di hatiku, kau di pikiranku, bawaku mendekat di mana kau tinggal, kau di hatiku benar Tuhan, kau di pikiranku. Sama-sama kita nyamakan. Kami mau sepakat Tuhan. Pagi hari ini kami mau sepakat Tuhan. Ini pernyataan iman kami pagi hari ini Yesus. Kau di pikiranku, bawa kami mendekat lebih dalam lagi. Di mana kau tinggal di hatiku.
katakan, ku perlu Tuhan menjamah hatiku. Minta secara pribadi sama Tuhan. Oh
antara kami. Engkau kepala gereja, Engkau jawaban buat kami, Engkau andalan kami, Engkau segala-galanya buat kami. Itu sebabnya kami bersyukur. Kami adalah orang-orang yang terbahagia di dunia ini. Kami orang-orang yang memiliki pengharapan hidup kekal. Roh-Mu di dalam kami lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Tuhan, terima kasih untuk GBI Joyful. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau taruh di tempat ini, Bapak Pendeta Hengki Sudiarto. Tuhan, terima kasih untuk Pak Kaji, untuk semua kami. Kau sangat mengasihi kami, Tuhan. Apapun keadaan kami, Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Lanjutkan acara-Mu di tengah kami. Ini kebaktian-Mu, kami milik-Mu. Urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa ini untuk sampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus, hanya Engkau yang bisa membuat kami mengerti, untuk kami melakukan kehendak-Mu, firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, sukacita katakan amin. Shalom saudara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baik ya, puji Tuhan. Istri saya waktu lalu melayani tempat ini. Ada teman saya juga, Pak Ari. Ya, ini banyak GBI ternyata. Memang GBI ini setelah HKBP sekarang ini banyaknya. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan rindukan adalah gereja-gereja gak cuma banyak tapi bersatu. Kalau banyak gak bersatu, gak terlalu berdampak. Ya. Nah, sebab Tuhan Yesus berkata, kalau kita bersatu, dunia akan percaya. Saya sebagai ketua umum musyawarah pimpinan gereja-gereja Banten, ini sebetulnya teman-teman ini yang menjorokin ya. Maksa saya. Saya agak suka tampil. Orang kalau sudah jadi pimpinan, saudara tahu, makin orang diangkat tanggung jawab jabatan, itu sasarannya iblis paling utama. Iblis itu kalau ngincer jemaat gak terlalu, sorry ya, bukan merendahkan. Tapi kalau pendeta jatuh dalam dosa, nah itu sukanya iblis. Itu akan menggoncang banyak gereja. Saudara perlu berdoa untuk gembala saudara. Doakan kami. Kami bukan orang sempurna. Makanya juga masih supermi kadang. Haleluya. Saudara, jangan terlalu nuntut orang sempurna. Kita aja gak sempurna kok. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Tapi doakanlah supaya kami jadi teladan. Harus itu. Kami harus jadi teladan. Nah, kembali ke tadi. Jadi di Muspija, Musyawarah Pimpinan Gereja Sebatas, kita akan menjalin hubungan bukan hanya antar gereja, tapi antar agama. Ya, kita ketemu dari NU, Muhammadiyah, segala macam. Pokoknya yang moderat. Kalau yang radikal ini pelan-pelan. Ya, saya mesti ngomong ini karena ini situasinya Banten. Hari ini teman kita nggak bisa pakai gerejanya yang di Cilegon. Dikira Betel, nggak tahunya GBI-nya GBI Baptis, Gereja Baptis Indonesia. Nah, saudara. Bukan dia saja yang sudah ngalami. Yang GBI Cilegon juga saya dikirim fotonya, karpetnya dijebol semua, habis harus pindah tempat. Kami pun pernah punya cabang di Jatake, 5 bulan nggak bisa ibadah. Iblis berpikir waktu itu jemaatnya pasti habis. Ternyata enggak. Karena jemaat ibadah di kelompok sel. 5 bulan kemudian dibuka, jemaatnya tambah banyak. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pekerjaan Roh Kudus gak bisa dibendung. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Kita masing-masing punya kehidupan, kita punya persoalan. Ya, namanya orang hidup ada persoalan. Yang tidak ada persoalan cuma orang mati. Ya, dia yang jadi persoalan. Ini dikubur di mana, biayanya berapa gitu kan. Nah, saudara dikasih Tuhan. Tetapi satu hal, Tuhan bisa berkati, Tuhan bisa pakai kita semuanya untuk kemuliaan namanya. Jangan lupa, Tuhan sembuhkan, Tuhan buat mujizat, bukan cuma untuk memuaskan keinginan kita, supaya melalui kita banyak orang dengar kesaksian kita, orang lihat hidup kita berubah, orang lain diselamatkan.
Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, sebanyak-banyaknya orang Indonesia harus masuk surga. Lewat siapa? Lewat kita. Haleluya. Memang pekerjaan Roh Kudus. Malaikat bekerja juga. Tapi gereja harus. Sebab amanat agung, amanat yang terakhir, pesan Tuhan Yesus terakhir sebelum dia naik ke surga. Dia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Bukan sekedar pengunjung gereja. Saudara, inilah perjuangan kami. Seperti Bill Hybels, dia pernah sampaikan, kami berhasil mengumpulkan ribuan orang datang dalam ibadah jemaat mereka. Tapi kami gagal membawa mereka jadi murid. Sekarang dia berubah. Saudara, ya dikasih Tuhan. Mari kembali ke hal tadi. Jadi, saudara, engkau harus bersyukur bisa ibadah di tempat yang bagus seperti ini. Sebanyak teman-teman kita yang hari ini nggak bisa, ya, mereka harus ketemu di kelompok share, mereka harus sembunyi-sembunyi cari tempat yang, karena ini, ya saya tidak tahu kemarin ketua BPD, GPI hubungin saya, Pak, gimana nih? Karena surat sudah masuk, mereka mau demo 1.000 orang. Ya terserah, apa betul 1.000, itu kan tergantung biayanya. Kalau biayanya kurang ya 100. Karena demo itu kan perlu makan, perlu transport. Nah, kalau ada penyandang dananya kuat, nggak bisa. Nah, kita nggak boleh gentar dengan semua itu. Alkitab berkata, jangan digentarkan sedikitpun oleh lawan. Musuh kita bukan darah dan daging. Manusia bukan musuh kita. Setuju, katakan amin. Apalagi orang dekat kita. Jangan sampai kita berpikir, wah ini pasanganku, ini musuhku. Jangan. Wah ini mertuaku, ini musuhku. Jangan, saudara. Musuhnya siapa? Efesus 6 ayat 12 katakan. Ya, itu hierarki susunan dari penguasa-penguasa kerajaan kegelapan. Itu kalau diteliti dalam bahasa Yunani-nya tuh, iblis menaruh orang-orang kuatnya, ya, itu ada tingkat benua, tingkat negara, sampai tingkat yang paling bawah namanya unclean spirit, roh-roh jahat di udara. Jadi kalau kita hidup benar, ada orang nggak senang, ada orang fitnah, ada orang mau menganiaya kita, bukan dia, setannya. Iblis pakai orang itu. Kita nggak boleh baik, kita nggak boleh mengutuk, kita harus berdoa, Tuhan jamah dia, supaya dia bertobat juga. Serang iblisnya, jangan orangnya. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan, lepas dari semua yang terjadi di Indonesia, tahun 2017 Tuhan memberi pesan, tahun ini tahun mujizat penuaian. Saya mau ajak saudara perkatakan ini, soalnya janji Tuhan mesti diperkatakan. Ya, perkataan masuk di telinga kita sampai di otak kita, tersimpan di alam bawah sadar kita, timbul 5. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Katakan tahun 2017. Tahun mujizat penuaian. Sekali lagi. Tahun 2017. Tahun mujizat penuaian. Apa yang dimaksud tahun mujizat penuaian? 1. Penuaian jiwa-jiwa. Banyak orang akan bertobat. Sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Apa betul, Pak? Ada dasar ayatnya, Yoel 2. Melalui goncangan-goncangan, banyak orang akan lari dan berseru kepada nama Tuhan dan diselamatkan. Memang itu sifat manusia begitu kok. Kalau sudah enak semua, kadang-kadang malah jauh dari Tuhan. Makanya kalau Tuhan izinkan ada proses dalam hidup kita, ucap syukur supaya kita terus dekat. Yang penting buat Tuhan apa? Masuk surga. Haleluya. Prestasi kita itu tidak terlalu penting. Mau kerja sukses kaya luar biasa jadi konglomerat, kalau pelayanan jemaatnya sampai ratusan ribu, nggak terlalu penting. Yang penting itu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Apakah Anda dan saya melakukan kehendak Bapa? Itu yang masuk surga. Dia udah ngusir setan, bernubuat, menyembuhkan orang sakit. Kalau hidupnya nggak benar, ditolak sama Tuhan.
Jadi kami pun mesti jaga, saudara. Ya, jangan sampai salah. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Itu yang pertama. Mujizat. Ini bukan hanya kami. Banyak hamba-hamba Tuhan, nabi, rasul dari bangsa-bangsa, bukan hanya Indonesia, melihat sekarang ini api Roh Kudus revival sedang terjadi di Indonesia. Sayang sekali banyak orang Indonesia tidak berasa, tidak mengerti ini. Orang suka berpikir, wah pokoknya kalau yang khotbah bule mantap ini. Saudara, padahal orang bule sekarang pengen orang Indonesia yang sharing kepada mereka. Kasih tahu gimana sih caranya, bagaimana Anda di daerah yang sulit, di daerah yang penuh dengan aniaya, tetapi gereja berkembang. Kasih tahu resep buat kami. Saudara, Indonesia menjadi pusat revival hari-hari. Saya nggak bisa jelaskan terlalu detail, tapi tahun depan kita ada Empower 21 di SICC Sentul, tanggal 18 sampai 20 Juli. Kalau bisa ikutlah, aturlah. Bangsa-bangsa akan datang, termasuk dari Vietnam, China. Itu apa sih perlunya bangsa-bangsa sampai Amerika, pokoknya sekian banyak negara akan datang gitu. Apa sih hebatnya Indonesia? Amerika kan negara superpower. Mereka punya gereja yang besar-besar, kaya juga. Mereka jago soal metode penginjilan. Kalau ngomong nulis buku, oh mereka ahlinya. Tapi mereka lihat satu, seperti yang Pastor Russell Evans dari Melbourne, dia melihat api Roh Kudus ada di Indonesia, keluar menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Saudara, perhatikan baik-baik. Pentakosta pertama dimulai di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun. Pentakosta kedua di Los Angeles. Tapi dengar baik-baik, Pentakosta yang ketiga, banyak orang mulai melihat, jangan-jangan itu di Indonesia. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan. Nah, oke. Kita bersyukur saudara kita di China melalui aniaya yang luar biasa, tapi gereja berkembang. 100 juta lebih orang Kristen yang gak setengah-setengah. Mereka siap mati bagi Yesus. Berapa banyak orang Kristen baru gerimis saja tidak ke gereja, baru gerimis saja tidak pergi ke gereja. Orang Kristen di China nggak begitu. Mereka dianiaya habis-habisan. Ngeri kalau baca kisah. Tapi mereka tetap dalam iman. Mereka tidak benci sama yang menganiaya. Sehingga Pendeta Dennis Belkem satu kali dipanggil sama pemerintah di China. Dia bersaksi. Oke. Ya. Orang yang mewakili pemerintah ini bilang, oke. Kami nggak bisa pungkiri, gereja berkembang. Orang Kristen beda dengan pengikut Falun Gong. Sudah tahu Falun Gong ya? Ya kalau tidak tahu cari di Google lah. Falun Gong dianiaya, mereka melawan. Tapi orang Kristen dianiaya, sampai dibunuh, nggak balas. Tidak membalas. Tapi apakah kekristenan habis di China? Tidak. Pekerjaan Roh Kudus. Boleh tepuk tangan. Mari buka dengan saya 1 Korintus 10:13 supaya saudara kuat, kita kuat. Saya juga perlu kekuatan di tengah-tengah goncangan yang luar biasa ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, ini gereja kalau canggih langsung muncul ini. Ya. Baca 1, 2, 3. Percobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia.
Dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepada jalan keluar, sehingga kamu dapat bukan lari dari kenyataan, tapi bisa melewati, keluar sebagai pemenang. Allah setia, Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatan. Kenapa Ayub seolah-olah dibiarkan oleh Tuhan? Karena Tuhan tahu Ayub pasti, karena mengandalkan Tuhan, pasti kuat. Ngeri banget saudara itu Ayub, kita bacakan kisahnya. Anaknya mati, habis-habisan, udah gitu sakit, diizinkan Tuhan. Itu Ayub kan kita baca ceritanya tahu enak. Lah Ayub kan waktu itu nggak tahu. Udah gitu istrinya udah stres, gak kuat. Istrinya bilang apa? Kutukilah Allahmu, udah matilah. Loh, mestinya kan pertahanan terakhir suami itu istri. Istri penolong sepadan. Amin para istri. Amin. Kalau istri penolong berubah menjadi perongrong, dan ada orang yang saya kutip, bukan saya ngomong, orang lain bilang penggonggong. Wah, rusak sudah. Suaminya tambah lemes, tapi untung Ayub bertahan. Dan kita melihat Ayub kemudian diberkati 2 kali lipat. Semua kekayaannya double semua. Cuman istri tetap satu, tidak boleh double. Haleluya. Saya barusan dengar ada pendeta kawin lagi, padahal tidak. Dia pikir berkat termasuk double, istri boleh double. Ini sesat, tapi sudah keluar dari sinode. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kembali ke sini. Sebab ternyata nanti penuaian itu terjadi di tengah goncangan. Baca baik-baik kisah para rasul. Tuhan Yesus kan bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana sih? Kita udah sepakat, rata-rata sepakat. Ujung bumi ditarik garis yang paling jauh dari Yerusalem, ternyata Papua. Jadi sekarang Injil udah sampai ujung bumi belum? Udah nyampe Papua. Haleluya. Cuma yang Papua ini mesti digarap sungguh-sungguh, ini masih tidak karu-karuan juga, masih banyak tidak karu-karuan. Mau khotbah mabuk dulu. Kristen parah saudara, kalau tidak percaya pergi ke Papua. Wih, itu dulu maaf saudara, berzina macam-macam tuh gak takut Tuhan. Tapi kita berdoa lah, satu kali Papua harus penuh kemuliaan Tuhan. Nah, sudah sampai ke ujung bumi nih. Ini Tuhan Yesus akan segera datang yang kedua kali. Haleluya. Saudara senang enggak Tuhan Yesus segera datang kedua kali? Siapa yang siap kalau Tuhan Yesus datang hari ini? Benar nih. Ada yang lupa, jangan buru-buru dah. Semua lagi enak-enak baru aja sukses. Kalau yang jomblo nih, gua belum nikah Pak. Yang jomblo itu. Ya Tuhan tahu hati kita lah ya. Tapi saudara, Alkitab berkata, semua yang ada di dunia ini nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jangan gantikan kemuliaan, hidup kekal, kemuliaan selama-lamanya. Bukan 1.000 tahun, 1 juta tahun, selama bersama Tuhan Yesus di surga. Jangan gantikan dengan hal-hal yang kesenangan-kesenangan dunia, kesenangan-kesenangan daging. Oke, saya lanjutkan. Setelah penuaian jiwa-jiwa, yang kedua, tahu mujizat penuaian, artinya Tuhan memberitahu penuaian berkat secara mujizat. Tolong kalau ngomong berkat jangan sempit hanya soal duit, harta. Ada banyak orang duitnya banyak, tapi nggak punya kuasa untuk menikmati. Ada yang waktu miskin sungguh-sungguh, kaya murtad. Ya kan? Waktu melarat, setia yang minta ampun. Begitu kaya, istri 3. Itu yang ketahuan. Suami 2. Sekarang tidak cuma suami, saudara, istri juga.
Tapi itu orang dunia, Kristen dunia. Kalau GBI Joyful mah lain, saya lihat wajahnya ini penuh kemuliaan Tuhan semua. Ya mungkin ada yang ngantuk-ngantuk sedikit, tak apa-apa lah. Ya, tapi tolong bangun saudara, haleluya. Nah saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, tahun mujizat penuaian adalah penuaian mujizat. Saya ulangi, penuaian mujizat. Kalau tadi berkat itu berkat rohani, jiwani, jasmani, materi. Rohani artinya hubungan kita mesti lebih dekat dengan Tuhan. Bergaul erat, intimacy with God. Haleluya. Dulu tuh rasanya jauh dari Tuhan. Bangun pagi gak pernah muncul Yesus. Bangun pagi selalu apa? Nomor satu buka televisi, langsung longsor di mana-mana. Teroris, hidupnya penuh ketakutan. Loh, bangun pagi kan Tuhan Yesus sudah bilang, carilah dulu apa? Bukan medsos, bukan hoax. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu kerajaan Allah gimana? Mau nyari di mana? Baca Alkitab. Amin apa amin? Saudara baca Alkitab setiap hari. Apa hari Minggu? Loh yang benar sekarang kita ngomong jujur. Saya tidak terlalu suka khotbah yang terlalu tinggi-tinggi. Siapa yang baca Alkitab setiap hari? Saya juga angkat tangan. Tolong yang belum, saudara. Bacalah. Dibanding baca majalah. Dan lihat itu Google media sosial, bacalah Alkitab. Saudara kan hidupmu akan beda. Haleluya. Dulu saya tidak baca Alkitab setiap hari. Kenapa? Karena kami, almarhum Aisyah itu ketua sinode. Kita tuh mikir, lah anaknya ketua sinode pasti VIP masuk surga. Iya tuh, tinggal ngomong aja sahabat, ketua sinode masuk. Kita pikir begitu. Ternyata tidak gitu surga itu. Surga tidak kenal gitu. Ketua sinode, wah ini tempat khusus kalau anak jemaat biasa ya. Enggak, sudah. Jadi kami dulu itu punya Alkitab. Sama anaknya ketua sinode, Alkitab banyak saudara. Bacanya ini yang enggak. Kalau judulnya sih dibaca Alkitab gitu, tapi tidak dibuka maksudnya. Hidup babak belur saudara. Kapankah hidup saya berubah? Yaitu ketika saya menemukan kenyataan bahwa di leher saya ada benjolan tumor, dan yang lebih parah, dokter setelah melihat hasil ronsen dia berkata satu kata aja, tapi cukup mematikan. Namanya apa? Terlambat. Orang kalau lagi sehat, lagi jaya, aduh rasanya, nggak usah doa nggak apa-apa, nggak usah baca Alkitab, biar pendeta aja baca Alkitab. Tapi begitu dokter bilang terlambat, habis sudah. Dia terangin, ini tumor, bakal jadi kanker. Jangan dulu saudara pengobatan nggak canggih. Pengobatan canggih aja masih banyak yang mati gara-gara kanker. Saya doa, saudara. Tuhan itu hebatnya begitu. Karena sayang sama kita, diizinkan persoalan supaya kita cari Tuhan. Kalau enggak ini hilang kita. Seperti saya dulu. Waduh, Tuhan Yesus. Coba, saudara bayangkan, saya kan sekolah minggu dari kecil. Lahir dari rahim seorang pendeta. Ibu saya pendeta. Tapi doa begini, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau ada, coba. Lah tahunan ke gereja itu gak yakin Tuhan Yesus ada. Doanya jujur. Orang kalau sudah kepepet kena proses, doanya lebih jujur dibanding, ya kan doa bisa dibuat-buat. Oh, Tuhan yang bertahta di belakang langit biru aja udah jauh. Di belakangnya kapan nyampenya dia nolong kita. Udah gitu ngomong Tuhan tolong aja dibuat Tuhan colong. Duh, ini menghina Tuhan tolong kok colong malah. Saudara, saya doa sungguh-sungguh kok. Karena saya tahu saya nggak benar hidupnya. Jadi saya tunggu kakak-kakak saya keluar rumah semua supaya bisa doa sendirian. Kami bersaudara nggak banyak sih, cuma 10 orang.
laki semua. Jadi tambah papi sudah bikin kesebelasan sudah bisa nantinya. Bandel-bandel semua. Yang paling alim itu saya. Berkelahinya kecil-kecilan saya. Kalau yang makin ke atas makin parah. Mami saya dari gemuk sampai kurus, saudara. Ya. Nanti bercanda, berantem di rumah, kaca pecah, ini apa, pecah semua. Papi saya keras padahal. Veteran, saudara, tentara. Keras ngajar. Pakai pecut kuda dulu. Karena kan ada ayatnya, hajarlah anakmu, mungkin pakai ayat itu. Pakai ajar, lupa. Wah, akhirnya kita runding. Kakak saya terutama, gimana nih? Ini pecut kuda kita buang aja di atas genteng. Waduh, siapa yang buang? Nggak ada yang ngaku. Akhirnya papi saya pakai apa? Sehingga guys pernikah. Waduh, sini, oh dia. Wah, dia ajar kakak saya. Sekarang menjadi pendeta di Belanda, Pak Victor. Ya. Dia paling pinter, dia kalau mau dihajar, saudara, dia maju duluan, jadi papi saya ngantem, beltnya itu muter di bawah badannya. Tapi dia teriak, berdarah! Papi saya, mana tidak berdarah? Tiba-tiba ada suara dari mami saya, almarhum. Pak, ada tamu. Wah, Tuhan selamatkan kita. Terus papi saya bilang begini, tunggu kalian semua ya, masuk kolong. Wah, kita masuk kolong mesin jahit atas pohon, papi terima tamu, tapi kita nggak tahu. Tidak ada tamu. Ini rusak semua. Untuk sekarang sudah pada jadi hamba Tuhan, saudara. Dia anak ketua Simode itu bisa lebih parah loh, saudara. Ya, ikut geng ini, Surabaya loh, kayak tawuran, saudara. Kita kalau nggak punya geng, diperes, dipalak. Jadi harus punya geng. Syukur-syukur jadi pemimpin geng. Dan kakak saya yang satunya udah meninggal juga, dia kasihan, saudara. Saya tidak curhat, ini kesaksian. Dari 10 itu tinggal 5, saya, Victor, kakak saya yang di Serpong itu 3, 4, ini tinggal 5. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan Yesus baik. Saya mulai cari Tuhan sungguh-sungguh karena pepet. Dokter bilang apa? Terlang. Kalau memang engkau ada Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Terus terang saya takut mati. Kenapa? Karena nggak punya keyakinan pasti masuk surga. Surga neraka tidak jelas. Ada apa enggak? Dengar khotbah. Tapi nggak tahu. Saudara begitu takut mati. Wah, tolong. Saudara, banyak orang doakan saya. Almarhum ayah saya Tuhan kasih karunia kesembuhan. Saya punya foto-fotonya sampai hari ini. Itu gerakan Pentakosta awal termasuk bareng Om Bu H.L. Senduk, founder pendiri GBI. Om Bolang udah pada meninggal ya, Melool apa itu tuh dipakai Tuhan luar biasa. Doakan orang sembuh, orang mati bangkit. Tapi waktu doakan saya nggak sembuh. Saya pikir papi saya yang punya kuasa sakti. Katanya enggak. Siapa penyembuh kita? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pendeta itu cuma bisa doakan, yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Sudah di situ saya berdoa, singkat cerita, saya bisa mendengar suara Tuhan. Kalimatnya begini, kalau engkau mau menang dalam hidup ini, terima Roh Kudusku. Wah, itu kuncinya. Saya nggak ngerti kalau kita doa sungguh-sungguh menurut Yeremia 29. Saudara nanti baca di rumah ya. Yeremia 29 ayat 11 dan seterusnya. Rancangan Tuhan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Amin. Lalu kalau sudah baca ayat seterusnya, Yeremia 29 itu sampai ayat 13, 14. Engkau, Tuhan berjanji, engkau akan menemukan aku kalau engkau menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara mau tahu caranya mengalami hadirat Tuhan, ketemu Tuhan di kebaktian, di mesbah keluarga, doa pribadi, segenap hati. Katakan, segenap hati. Banyak orang Kristen ibadah, doa, nggak ketemu Tuhan, nggak rasakan hadirat Tuhan, nggak mengalami jamaah Tuhan. Karena apa? Setengah-setengah. Nyanyi setengah-setengah. Nyanyinya ku cinta Yesus sambil lihat kanan kiri.
Terus dipikirannya, bagus juga ya batiknya gembala. Ini kita kalau nggak jaga hati-hati, pikiran kita ini di distraction, dialihkan. Ku cinta kau Yesus. Bagus juga ya singer tuh ya, bajunya ya. Kayak telur ya. Warnanya wah bagus ya. Aku mesti punya baju kayak gitu tuh ya. Hanya engkau bagiku Yesus. Ini hari apa ya? Nanti ada pertandingan sepak bola dunia enggak ya? Hatinya nggak sepenuh. Atau kita fokus pada persoalan. Aku percaya. Tuhan, percaya gimana? Ini pilek aja nggak sembuh-sembuh. Baru pilek aja nggak sembuh-sembuh. Aku dengar kesaksian orang mati bangkit, kanker sembuh, stadium 4 sembuh. Aku pilek aja nggak sembuh-sembuh. Saudara, mari taklukkan pikiran kita, selaraskan pikiran kita sesuai firman Tuhan. Tidak semua pikiran harus kita terima. Bisa jadi itu dari iblis untuk melemahkan kita. Yang mengerti katakan amin. Sebab itu kenapa perlu baca Alkitab setiap hari, supaya pikiran-pikiran Kristus masuk di dalam hidup kita. Pikiran kita menjadi seperti pikiran Kristus. Dan juga akibatnya kita tidak dikendalikan oleh emosi, perasaan kita. Bahaya kalau orang Kristen hidup berdasarkan perasaan. Kalau lagi senang-semangat, haleluya, hidup yang kupilih, haleluya. Begitu mengalami persoalan, hidup yang kupilih, ini udah lemes. Syukur-syukur masih datang ke gereja. Biasanya sudah mulai tidak datang ke gereja. Nanti tunggu Tuhan tolong baru saya ke gereja lah. Tapi itu di tempat lain, di sini tidak ada. Saya sudah tahu kalau namanya gini, joyful tuh beda lah. Penuaian jiwa-jiwa, penuaian berkat, penuaian mujizat. Yang keempat, tahun mujizat penuaian berarti apa yang kita tabur akan kita tuai secara mujizat. Sebab itu mari saudara dan saya kita tabur yang baik. Saya ulangi, ini hukum tabur tuai. Ya, di Galatia, contohnya di ayat yang lain juga katakan, kalau kita menabur, pasti nuai. Dan khusus tahun ini Tuhan katakan, engkau akan menuai secara mujizat. Jadi jangan pelit. Kalau bicara soal uang, jangan pelit. Saya mau tanya pada saudara, uang kita itu miliknya siapa? Kita cuma pengelola. Haleluya. Tidak boleh seenaknya gunakan uang, saudara. Mesti tanya Tuhan, Tuhan ini uangnya siapa? Ini uang ini untuk siapa? Boleh tidak saya beli ini? Boleh? Iya, saudara. Para gembala pun, saudara, kan kita harus mengatur supaya ada tim keuangan yang bisa kontrol. Meskipun GBI memberi wewenang bahwa gembala punya otoritas tertinggi, termasuk soal keuangan. Tapi gembala yang baik, dia akan takut menggunakan uang seenaknya. Dia perlu bentuk tim keuangan supaya kami pun gak bisa keluarkan duit seenaknya. Bendahara saya bisa berkata, Pak, sebaiknya keuangan begini, sebaiknya begini, sebaiknya begini, supaya kita selamat. Haleluya. Dan semua nanti akan ditanya waktu Tuhan Yesus datang. Pengadilan orang percaya, ada pengadilan orang percaya, ada pengadilan orang berdosa, beda. Pengadilan orang percaya, waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, semua yang sungguh-sungguh akan diangkat. Kristen murid, Kristen yang bertumbuh dewasa diangkat ketemu Tuhan Yesus. Nah, waktu diadili itu bukan diadili untuk masuk surga neraka lagi, tidak, udah pasti masuk surga karena terangkat. Tapi pahalanya beda-beda. Nah, itu 1 Korintus 3 katakan. Ada yang pekerjaannya terbakar, ada yang tahan uji. Semua akan dibongkar. Gak cuma perbuatan berkat, pikiran kita dibuka semuanya. Ada rekamannya maksudnya. Dan itu akan mempengaruhi pahala kita. Saya berdoa supaya kita menerima pahala yang penuh, terima mahkota semuanya, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin, yang mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang itu jadi goal, jadi target. Gak cuma masuk surga, jangan lagi berdoa, Tuhan
biarlah aku masuk surga, meskipun cuma di pinggir-pinggirannya, karena stand up, yang penting masuk surga. Jangan, saudara. Berdoa, Tuhan Yesus, aku rindu memerintah bersama dengan Engkau dalam kerajaan 1000 tahun. Siapa yang mau katakan amin? Kita juga disebut berlomba, biarlah kita mau jadi juara. Haleluya. Dapat hadiah, upah, mahkota. Dan taburlah yang baik. Orang yang menabur yang jahat, Alkitab berkata, dia akan menuai juga. Bahkan kalau dia cuma nabur angin, menuainya badai. Jadi kalau ada orang buat jahat sama saudara, jangan balas. Nanti nuai dia. Haleluya. Tetap berkatin, tetap ampuni, tetap. Memang tidak gampang. Betul ya, saudara? Udah kita baik-baikin, udah gitu, tahu-tahu kita ditusuk dari belakang, nyos. Waduh, Tuhan Yesus, doanya kan bisa daging bilang dikutukin aja dia. Saudara, bahaya. Kita mesti jalan. Tuhan, jangan. Nanti saya pernah ngalami begitu. Nah, tapi Tuhan Yesus kasih tahu, kok jadi kamu, aku aja dihianati Yudas. Tuhan Yesus sudah sempurnanya kayak gitu, baiknya minta ampun, masih ada aja pengkhianat. Yudas bin Iskariot, sebetulnya Yudas artinya bagus, Yehuda, puji-pujian, sayang. Yudas Iskariot ini cinta uang. Cinta uang adalah akar segala. Uang bukan jahat, cinta akan uang. Sampai Yesus dijual. Sudah berapa banyak orang supaya karirnya naik berubah, tinggalkan Yesus demi jabatan, demi uang. Saudara, yang kelima, terakhir. Ya. Mujizat penuaian itu kalau saudara baca Wahyu 14, penuaian di situ disebut murka Allah. Jadi penuaian jiwa-jiwa, pertobatan besar-besaran akan terjadi memang ya seperti hari-hari ini, murka Allah sedang turun. Pedang Tuhan turun menghakimi dunia dan memurnikan gereja. Semua bangsa sedang digoncang. Gak peduli Eropa yang dulu orang pikir, wah enak tinggal di Eropa, gak ada teroris, damai. Gak tahu sekarang teroris masuk sana. Orang banyak ketakutan, namanya juga teroris, teror. Mazmur 91 katakan teror by night. Perlindungan sempurna hanya ada dalam Tuhan Yesus. Pak, tapi bagaimana itu orang Kristen baik, kok dia meninggal dunia? Itu namanya martir, mati zahid. Orang yang diberi karunia martir, dia diberi kekuatan seperti yang ayat yang kita baca. Tuhan kasih kekuatan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Nebukadnezar berkata, oke, kalian aku kasih kesempatan nyembah patung yang aku buat. Kalau enggak, lempar ke dalam api. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, percuma baginda kami ngomong. Ya, saya ngomong pakai bahasa sehari-hari. Saudara bisa baca kitab Daniel, cerita yang sesungguhnya, kalimat yang tepat. Kalau Allah kami sanggup melepaskan kami, dia akan melepaskan kami. Kalau Tuhan mau lepaskan pasti. Tapi seandainya Tuhan tidak melepaskan, kami tidak akan nyembah patung itu. Berapa banyak orang berdoa, kalau Tuhan berkati saya akan sungguh-sungguh. Tapi kalau Tuhan tidak berkati, saya mundur. Salah. Kita ini cari berkat apa cari Tuhan Yesus sih? Siapa setuju dengan saya? Tuhan Yesus segalanya, bukan berkat. Haleluya. Kristen mesti punya mental yang benar. Jangan cuma mengejar berkat, kejar kekayaan, kejar sukses, cuma yang senang-senang aja buat daging. Kalau senang semangat, dah senang mundur. Ini apa? Ini Kristen model apa? Ini gak bisa dipakai Tuhan untuk penuaian. Tapi Kristen yang berani bayar harga, itu akan dipakai untuk memenangkan banyak jiwa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Gak gampang, tapi bisa. Roh Kuduslah andalan kita, bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan.
Makanya kita bersyukur, kita di gereja karismatik, saudara, Pentakosta, itu kita percaya bahasa roh. Bahasa roh ini penting banget. Roma 8 ayat 26 katakan, kadang-kadang kita nggak tahu mau doa apa lagi, dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan. Tapi roh membantu kita dalam kelemahan. Kalau sudah nggak tahu mau doa apa, kita bahasa roh. Kalau saudara belum dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, rindukan saudara. Bahasa roh itu penting. Kalau nggak penting, Rasul Paulus nggak akan ngomong di 1 Korintus 14. Dia tulis begini, aku bersyukur aku berbahasa roh lebih dari kamu semua. Rasul Paulus itu dulu saudara, kita lihat rekornya. Dianiaya, pernah dilempari batu sampai mati. Para penafsir Alkitab mengatakan itu dia betul-betul mati, dan kemungkinan pada saat itulah dia diangkat. Lihat Firdaus, lihat surga tingkat ketiga. Itu kalau saya baca penderitaannya Rasul Paulus, saya ini tidak ada apa-apanya. Kita tidur kadang-kadang cuma 1-2 jam. Rasul Paulus bilang apa? Kerap kali aku tidak tidur. Kerap kali aku puasa, nggak makan, haus, dahaga, telanjang, ngeri saudara. Dianiaya, diperlakukan kayak penjahat kelas kakap, dipasung sama Silas kan. Tapi dia tidak putus asa, dia tidak ngeluh sama Tuhan, aku beritakan Injil, lo babak belur begini. Enggak, malah dia dengan Paulus dan Silas dalam keadaan hancur karena didera, sudah digebukin, dihajar, dipasung kayak orang gila. Mereka menaikkan puji-pujian. Saking kerasnya mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah, orang hukuman lain dengar. Dan dahsyat saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dalam penderitaan dia tidak pernah biarkan kita sendiri. Itu sebabnya dia turun, gempa bumi terjadi, dia bebaskan Paulus dan Silas. Kepala penjara bertobat, gereja Filipi berdiri. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, dengar baik-baik, kalau di Banten ini kita mengalami tekanan aniaya, jangan mundur. Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Roh Kudus gak bisa dibendung. Banten pasti penuh kemuliaan Tuhan. Yang penting kita mesti bersatu. Haleluya. Ya, saya terus terang tidak kenal pada saudara. Saya paling kenal Pak KC. Ya. Tapi karena rohnya sama, saya rasa ini keluarga saya juga. Amin saudara. Saya mengasihi saudara. Itu sebab saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan Tuhan untuk jemaat yang kau kasih di GDI Joyful. Tuhan bilang sampaikan ini. Tahun 2017, tahun mujizat penuhan. 5 hal tadi jangan lupa. Di tengah aniaya banyak orang bertobat. Teroris pun bertobat. Kita nggak boleh berdoa Tuhan binasakan teroris, jangan. Bilang Tuhan, alangkah indahnya kalau teroris itu kau kunjungi seperti Saulus dan berubah menjadi Rasul Paulus. Haleluya. Dahsyat. Salah aja beraninya minta ampun, apalagi nanti benar. Betul enggak? Salah aja berani mati. Sampai berani bom bunuh diri, udah salah ya. Nah, karena mereka tidak tahu salah. Dibohongi nanti kalau bom bunuh diri ya, begitu mati kamu langsung dapat bidadari. Nah, saudara lebih tahu dari saya ya. Ini surga model apa? Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi sudahlah. Karena kita perlu berdoa. Nanti kalau mereka akan berubah kalau dijamin. Akan berubah seperti Pak Yusuf Roni, Pak Hamdan Hambri. Haleluya. Banyak kok sudah ya kita baptis juga, cuman ya kita nggak boleh expose. Sudah kasihan. Karena buat mereka menerima Yesus itu dianggap murtad dan mereka bisa dibunuh. Saya mau selesaikan sampai di sini. Saya mau ajak, ayo kita bersatu. Ikuti gembala saudara, dukung gembala
Ibu Gembala, saudara, tim pelayanan di sini. Kenapa? Kita berkata, mereka lah, beliau-beliau lah yang berjaga-jaga terhadap jiwa saudara. Saudara mungkin tidak tahu, tapi gembala yang benar itu tiap hari doain jemaat. Tuhan, lindungi jemaat kami. Buat mereka berhasil beruntung untuk kemuliaan nama. Kami kan nggak perlu pengumuman, saudara. Biar Tuhan yang tahu, air mata yang kami tetes tidak akan sia-sia. Air mata kami ditampung dalam kirbat Allah. Saudara juga. Kalau sudah berdoa untuk gembala, sudah berdoa untuk Indonesia, untuk keselamatan jiwa-jiwa, air mata saudara ditampung dalam kirbat Allah. Firman Tuhan mencatat itu. Kalau saudara nangis mengalami hadirat Allah tanggal 23 Juli ini, nanti di sorga waktu Tuhan Yesus datang, saudara akan dikasih tahu ini air matamu 23 Juli. Air mata yang indah, bukan air mata buaya. Mari kita berdoa, saudara. Oh Tuhan Yesus, Engkau baik. Saya mengajak kita naikkan lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini lagu dari sorga. Saya tadi baru lihat karangan yang Tuhan kasih itu Pak Hendro Suryanto yang barusan meninggal lagu lalu. Nah ini lagu luar biasa. Tidak tahu saudara sudah pernah dengar kesaksiannya enggak? Ada encing-encing mak-mak lah, tua di Kalimantan. Dia sakit, ya. Sebelum dia sakit, itu ada seorang hamba Tuhan di sana berdoa, Tuhan, berikan jiwa-jiwa, selamatkan jiwa-jiwa di daerahmu, Tuhan. Nah, mak ini sakit, mati, meninggal dunia. Tapi begitu petugas kamar mayat datang untuk ambil jenazahnya, dia duduk, hidup lagi. Kemudian keluarganya kumpul, keluarga besar. Dia cerita begini, waktu aku meninggal, aku lihat ada makhluk hitam. Dia tiba-tiba berdiri di samping jurang. Di bawah itu api. Belakangan dia tahu itu neraka. Tapi di atas dia lihat ada gerbang penuh kemuliaan. Itu surga. Belakangan dia tahu itu surga. Nah dia, makhluk yang pegang dia itu tangan. Dia ngomong sama makhluk ini. Belakangan nanti dia tahu itu iblis. Dia bilang, aku mau ke sana, mau masuk surga maksudnya. Iblisnya bilang, kamu gak bisa ke sana. Satu, kamu belum pernah terima Tuhan Yesus. Dua, belum pernah baca dan melakukan firman Tuhan. Intinya begitu. Tapi tiba-tiba dari atas dia dengar lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Begitu lagu ini bunyi, dia dengar. Tiba-tiba dia bisa ikut nyanyi. Tetap cinta Yesus selamanya. Terus dia panggil, ya Abba, Bapa, ini aku anak, layakkan seluruh hidup. Begitu dia nyanyi terus saudara, itu tangannya iblis saudara yang menarik dia supaya masuk ke jurang, masuk neraka, kendor, lepas. Tiba-tiba dia lolos, berdiri di depan pintu gerbang surga. Tapi ada malaikat di sini. Dia berkata, aku mau masuk. Nah ini bilang itu. Saudara, orang meninggal tubuhnya, kesadarannya tetap ada. Alkitab jelas katakan itu. Orang masuk neraka, masuk surga, itu kesadarannya tetap meskipun tubuhnya yang jasmani ini sudah tidak ada. Saudara, apa yang terjadi? Malaikat bilang gini, oh kamu nggak bisa masuk ke sini. Satu, kamu belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dua, kamu belum baca Alkitab dan melakukan firman Tuhan. Tapi, ini untungnya kabar baik. Tadi Tuhan Yesus pesan,
Kamu diberi kesempatan. Kalau nggak salah cuma seminggu apa. Kamu akan hidup lagi. Ya. Lakukan sungguh-sungguh perintah Tuhan. Intinya begitu. Makanya dia hidup lagi saudara di kamar mayat itu. Dia cerita, kalau nggak salah itu keluarga besarnya ada 70 orang. Terima Yesus semuanya, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Seminggu kemudian setelah malaikat kasih tahu itu, dia kumpulkan lagi. Aku ingat malaikatnya pesen, aku cuma dikasih waktu sekian. Ya, jadi tolong dia pesan terakhir. Lalu mereka nyanyi lagi lagu ini. Oh, dia berbaring, dia meninggal. Saudara, jadi saya tahu ini lagu dari Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Buat Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dipanggil ya Allah, ya Allah, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Dari para wanita katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus Gua lihat para wanita selamanya. ini komitmen tekad janji Ku kamu. mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus Mari ganti para pria. Mari para pria katakan, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama.
kami tidak seberapa. Seperti jemaat di Philadelphia. Tapi kami mau menuruti firman. Tuhan jamah kami, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Berikan umur panjang, berikan kesehatan, supaya Engkau bisa pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu, untuk mengenai jiwa Tuhan. Masih banyak orang Banten belum mengenal Engkau. Masih banyak orang Indonesia belum mengenal Engkau. Tuhan pakai kami, Tuhan. Kami rindu melihat suku demi suku datang kepadamu, Tuhan Yesus. Bahkan banyak anggota keluarga besar kami belum percaya Engkau. Kami mau Engkau pakai kami. Jawab doa kami untuk keselamatan mereka. Kami rindu sebanyak-banyaknya orang masuk surga. Terima. Mari arahkan tangan saudara kepada gembala saudara di tempat ini. Baik. Saudara dengar baik-baik. Seorang gembala bukan orang yang sempurna. Tapi kalau Tuhan sudah taruh otoritas atas hidup beliau, suami istri, belajarlah tunduk saudara. Belajarlah dengar-dengaran. Sepanjang mereka mengarahkan saudara untuk takut akan Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman Allah, dukung mereka saudara. Engkau akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan hamba-Mu, Pak Hengki dan Ibu. Bahkan lindungi seluruh keluarganya. Bersama dengan Wakil Gembala Pak Kacin dan semua staf pembalan, para hamba-hamba Tuhan, pengerja, pendoa, guru-guru sekolah minggu Tuhan, berikan kesatuan hati bagi mereka lebih lagi. Terima kasih Rob. Karena Engkau punya rencana luar biasa melalui GBI Joyful ini Tuhan. Bersama-sama dengan semua gereja yang lain yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Biar daerah Pamulang dan sekitarnya, bahkan Banten, bisa kami menangkan bagi kemuliaan nama. Teroris-teroris akan lebih banyak yang bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan roh teroris, roh radikalisme, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Mencoba menutup gereja-gereja Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar gereja terpanggil bersatu dan berdoa, kami akan melihat pembelaan yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu atas kami, mujizat-Mu bekerja dalam hidup kami. Yang percaya diberkati, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati berdua. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang percaya ketika kita melangkah, Tuhan berikan mukjizat setiap langkah kita. Amin. Boleh angkat tangannya. Haleluya. Haleluya. Kita telah dengar firman Tuhan. Biarlah kita jadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Amin. Amin. Sebentar kita akan persembahan. Saya undang Bapak Amal dengan Ibu Tanti sebagai kolektan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah ingatkan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kuatkan kami. Terima kasih firman-Mu buat bekal kami, Yesus. Sebenarnya kami ingin menabur, Tuhan Yesus. Kami ingin memberi yang terbaik karena Kau telah memberi yang terbaik buat setiap kami. Semua yang gak pernah sia-sia di dalam Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur dengan sukacita. Ada satu sobat. Satu sobatku yang setia tak pernah dia tinggalkan diriku.
Bapak Irwan. Shalom. Diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita beri kemuliaan yang mulia bagi Yesus. Terima kasih untuk Pak Peter untuk taburan firman-Nya. Diberkati pelayanan dan keluarganya. Baik, sebelum kita lihat pengumuman, adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Bisa bangkit berdiri. Ya, masih jemaat yang setia. Baik, kita akan lihat pengumuman. Kita akan lihat laporan keuangan mingguan, minggu ketiga bulan Juli, tanggal 16 Juli, total penerimaannya sebesar 9.749.000. Lanjut. Lalu total pengeluarannya sebesar 40.363.900. Lanjut. Ya, kami mengundang untuk jemaat sekalian untuk hadir dalam ibadah pujian dan penyembahan setiap hari Selasa jam 8 malam. Untuk hari Selasa nanti tanggal 25 Juli yang bertugas WL-nya Ibu Cipia, singernya Ibu Prati dan Ibu Meliana, dan doa syafaatnya Ibu Zeni. Untuk yang bertugas dapat mempersiapkan diri. Lanjut. Untuk ibadah Yud setiap hari Sabtu. Untuk hari Sabtu nanti tanggal 29 Juli jam 5 sore bertempat di gereja ini. Untuk doa malam, diharapkan seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat diharapkan hari dalam doa malam yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 24 Juli jam 9 malam sampai dengan selesai. Jadi doa paginya ditiadakan. Ya, kita akan lihat yang berulang tahun di minggu ini. Keluarga besar GB Jovi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yosua Herwanto, Ibu Meliawati, adik Kevin, adik Rafael, Bapak Wira, Ibu Sylvia, Ibu Dewi, dan Saudara Mudin. Cukup banyak ya. Bisa bangkit berdiri yang berulang tahun? Ya. Untuk jalur pelayanan ibadah tanggal 30 Juli, untuk koordinator ibadah pagi Bapak Wira, untuk ibadah siangnya Bapak Iwan, untuk asar kolektan pagi Bapak Hendra dan Bapak Gunawan, untuk asar kolektan siangnya Bapak Adi dan Bapak Puluhan, untuk WL pagi Ibu Sylvia dan Saudara Dewi, untuk WL siangnya Bapak Irwan, untuk singer pagi Saudara Lita dan Ibu Atila, untuk siangnya Saudara Selina, Saudara Floren dan Ibu Prapti, untuk dosa pagi Ibu Erni dan siangnya Ibu Yanti. Terima kasih. Demikian pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya undang kita semua bagi berdiri, kita akan berdoa syafaat. Saya undang Bunda Neneng. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat taburan firman-Mu yang luar biasa Bapa. Kami katakan Tuhan, tahun 2017 adalah tahun mujizat penuaian bagi setiap kami ya Bapa. Kami imani itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Engkau berkati Bapak Pendeta Peter Tuhan. Tambahkan setiap hari hikmat, marifat, kuasa, urapan Bapak. Roh kepekaan yang terus Bapak, roh pewahyuan kenabian buat hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Berikan kekuatan yang datang daripada Engkau Roh Kudus, dan lindungi dia setiap dia melayani dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapak, kini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara tercinta kami Indonesia Tuhan. Mari Bapak, hamba serahkan dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau berkati bangsa kami ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami ini ya Bapak. Selamatkan Indonesia Tuhan Yesus.
Bapa, kami berdoa Bapa, biar Indonesia Tuhan Yesus boleh bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan, yang belum menerima Engkau. Oh Bapa, biar mereka boleh bertobat Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya Tuhan Yesus. Bapak, kami tahu Tuhan akhir-akhir ini banyak teroris-teroris di Indonesia Bapak. Tapi kami bersepakat pagi hari ini, roh-roh teroris, roh-roh anarkis Tuhan, kami hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu nyata buat Indonesia Bapak. Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, tapi kami percaya Bapak, mereka boleh bertobat Tuhan, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Kau berikan dia roh kesehatan yang luar biasa Tuhan, hikmat yang datangnya daripada Engkau, sehingga dapat memimpin bangsa Indonesia Tuhan. Oh Bapak, lebih maju lagi Tuhan Yesus. Bapak, hamba juga mau berdoa untuk Banten Tuhan Yesus, di mana provinsi di Tangerang Selatan ini Tuhan. Oh berkati Banten Tuhan, biarlah pertobatan besar-besaran boleh terjadi buat Banten ya Bapak, terutama Tangerang Selatan. Pakai Tangerang Selatan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak, untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, terutama di Tangerang Selatan. Engkau berkati Tuhan, berikan kekuatan yang datangnya daripada Engkau ya Bapak. Mereka boleh bergandengan tangan satu dengan yang lainnya Tuhan Yesus, untuk membawa sidang jemaat-Mu lebih lagi mengenal Engkau, lebih peka lagi mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapak, hamba-Mu berdoa untuk gereja kami tercinta Joyful Bapak. Kami percaya Engkau sudah membuka, tidak ada satu manusia pun yang dapat menutupnya. Berkati gereja kami ini Tuhan. Oh, kirimkan sidang jemaat-Mu Bapak untuk datang ke tempat ini, sehingga kami boleh bersama-sama menyembah memuji Engkau Tuhan. Bapak, hamba-Mu berdoa untuk Bapak Gembala sidang kami, Bapak Hengki Bapak. Kau berikan dia kekuatan yang datang daripada Engkau, kesehatan yang luar biasa Bapak, hikmat, marifat, kuasa, urapan, roh pewahyuan kenabian buat hamba-Mu ini Tuhan, beserta Ibu dapat melayani kami sedang jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak KC, Bu Erni Tuhan, seluruh koordinator yang tak terpilih Tuhan. Oh mereka boleh bergandengan tangan satu yang lainnya Tuhan, membawa visi misi yang datangnya daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kami semakin hari semakin peka mendengar suara-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh hidup kudus di hadapan Engkau, sebab kami mau Bapa, oh surga boleh ada di depan kami Tuhan, dan kami boleh melangkah ke surga-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk sidang jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau berkati mereka, apapun persoalan mereka hadapi Tuhan, baik sakit penyakit, Engkaulah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Mereka boleh sembuh dari sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang susah Kau hiburkan Tuhan. Oh Bapak yang kesulitan, Bapak Kau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami percaya karena kami punya Allah yang luar biasa, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya Abah, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ini kami anakku, pakailah sesuai dengan lebih sungguh lagi. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga akan menyertai kami kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan,
Roh-Mu bersama dengan kami. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Terima kasih Bapak, itu sebabnya kami katakan hari-hari ini adalah hari-hari kemenangan buat kami. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun mujizat buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan kita saudara, arahkan hati pada Tuhan Yesus. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Umat yang lebih dari pemenang katakan amin. Yesus kalah sahabat.